Selamat malam guys. Jadi malam ini gue baru aja nyelesain ngedit satu video yang sebenarnya udah 2 tahun juga gue bikin ini, dan akhirnya kelar juga. Jadi beberapa waktu lalu tuh kita sempat ngelakuin ekspedisi bareng teman-teman gue dan salah satu komunitas yang namanya komunitas wisata mistis. Jadi kemarin-kemarin tuh dan 2 tahun sebelumnya itu kita sempat nelusuri sejarah dan tempat yang paling angker di Bandung itu. Jadi kita tuh telusuri dari sisi sejarahnya dan sisi tempat angkernya di tempat itu tuh kayak gimana gitu, dan akhirnya baru selesai sekarang. Jadi kalau kalian mau nonton, ini bener-bener nggak direkayasa, jadi ini bener-bener asli. Jadi gue baru ngelihat sesuatunya pas lagi di editing. Jadi sebelumnya pas syuting biasa-biasa aja, pas di editing baru kita kerasa itu suara apa dan apa yang kalian nanti lihat. Jadi mohon tenang, kita akan mulai videonya. Rumah sakit angker di Bandung ini dulunya adalah rumah sakit peninggalan Belanda yang sejak 19 tahun yang lalu sempat direnovasi. Namun terdengar kabar pemilik RS ini tiba-tiba meninggal dan renovasi pun diberhentikan. Namun ada kabar lain juga bahwa tempat ini ditinggalkan karena pindah ke gedung yang baru. Sejak itulah RS ini menjadi kosong, tak berpenghuni, kotor, dan banyak peninggalan peralatan RS ini ditinggalkan begitu saja. Sejak dikosongkan 19 tahun lalu, tempat ini menjadi angker dan menyeramkan. Salah satu saksi yang sedang iseng berkunjung ke RS ini karena penasaran sempat merekam lokasi di sana. Dia mengatakan melihat suster ngesot, dan ini hasil pengambilan gambarnya dari wanita tersebut. Namun menurut saya itu mah cuman diada-adain aja. Udah jadi rahasia umum kalau rumah sakit itu adalah tempat paling angker di Bandung. Bahkan dijadikan objek wisata untuk para pendatang di luar Bandung atau warga Bandungnya sendiri. Beberapa hari lalu kita coba kontak salah satu komunitas yang suka berwisata ke tempat angker di Bandung yang ada nilai sejarahnya. Dan sumber yang kita dapat adalah komunitas ini sudah sering melakukan wisata ke berbagai tempat angker di Bandung dan di luar kota Bandung. Bahkan beberapa kegiatan mereka selalu mendapatkan penampakan. Wisata mistis Bandung itu adalah suatu komunitas yang kita memiliki hobi yang sama dalam menelusuri tempat-tempat bersejarah di kota Bandung terutama. Kita coba lagi gitu menguak kembali beberapa lokasi tempat bersejarah dan yang bernilai budaya tinggi di kota Bandung. Banyak soalnya tempat-tempat bersejarah di kota Bandung yang belum kita garap. Dulu sih wisata mistis sendiri terbentuk dari satu thread di Kaskus kurang lebih 5 tahun yang lalu. Itu adalah suatu thread yang membahas tempat-tempat terekstrim untuk keangkerannya di kota Bandung. Nah dari situ kemudian para kaskusernya mendirikan wisata mistis Bandung. Kita nggak mau kalau komunitas kita dicap sebagai tim pemburu hantu, karena komunitas kita itu lebih menitik beratkan kepada pengungkapan nilai dan sejarah dari lokasi tersebut. Jadi nanti kita dan tim wisata mistis akan melakukan ekspedisi ke rumah sakit yang katanya paling angker di Bandung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Kang Londo dari Wisata Mistis. Oke, untuk
Kali ini kita akan mencoba berekspedisi di tengah kota Bandung. Tempat ini cukup terkenal karena dulunya adalah bekas rumah sakit pada zaman Belanda. Kita akan lihat bagaimana penampakan atau sejarah yang ada di tempat ini. Mari kita mulai ekspedisi. Dulu digunakan untuk apoteker. Jadi untuk suplai obat yang di rumah sakit ini, beberapa obatnya diproduksinya di sini. Cuman sekarang sudah ditinggalkan, kondisinya ya seperti inilah. Katanya sih di sini beberapa kali sempat ada penampakan. Kemudian dulu juga saya sempat merasakan suatu, katakanlah, area-area yang rasa berbeda. Di balik situ yang cahaya saya kasih, di dalamnya itu ada bunker di bawahnya. Beberapa kali ada penampakan di sini. Kemudian beberapa orang menyatakan kalau di dalam bunker itu katakanlah untuk makhluk-makhluknya juga lumayan banyak. Nah, di titik ini baru saya lihat sosok berwarna merah di tengah-tengah sini. Dan dekat di sini, ini kalau untuk orang-orang yang merasakan di titik ini, di titik sini dan di titik sebelah sana, hawanya jelas berbeda. Lokasi ini adalah tempat pembuangan air, bukan artinya WC ya, cuman di sini untuk limbah-limbah dari rumah sakit disaring dulu di sini. Beberapa kolam-kolam kecil untuk penyaringan. Silakan untuk tim CS metafisiknya, Angga, Kang Dika, mungkin ada beberapa yang bisa diceritakan di sini. Kalau saya sih melihat di sini tuh banyak cewek, tapi cantik-cantik juga. Mungkin mereka lagi senang di sini karena tempatnya yang agak kotor juga dan lembab, karena udah lama aku pakai. Terus sebelah sana juga Ada apa di sini? di sini agak auranya agak sangat lumayan gede juga ya. Di sini ada sosok yang tinggi besar, berbulu. Yang satu lagi agak kecil dan lumayan jahil juga kayaknya di sini. Dan kayaknya bakal seru deh kalau gue cobain berwisata ke tempat angker. Go. Saat ini Gina udah masuk ke dalam gedung dan sekarang pukul 1:05. Dan kita akan membuktikan tentang keangkeran tempat ini yang seperti dikatakan warga. Dan kita juga ingin melihat kenapa tempat ini sampai menarik perhatian orang banyak. Dan sekarang si Gina udah masuk ke lantai bawah. Gin, lo dengar suara? Oke. Coba sekarang lo masuk ke ruangan. Di situ ada ruangan bayi. Ada ruangan bayi di situ. Coba lo masukin, lo cari ruangan bayi. Dan bisa kita lihat ruangan bayinya di sini horor banget. Cukup deh. Sekarang lo explore ke ruangan lain coba. Atau enggak lo naik ke atas.
Gina sekarang udah naik ke lantai 2, dan di lantai 2 itu adalah tempat ruangan operasi ya katanya. Ruangan operasi di situ, dan kita akan coba lihat ke dalam ruangan operasi situ. Nanti di sekarang ya di sini rekan saya Kang Riki sedang berusaha berkomunikasi dengan makhluk yang ada di daerah sini. Bisa kita lihat. Sebetulnya saya juga kurang tahu apa yang sedang dibicarakan oleh mereka. Tapi mudah-mudahan dari hasil berkomunikasi ini bisa memberi banyak informasi untuk kita mengenai keterangan-keterangan yang ada di tempat ini. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampurasun. Assalamualaikum. Sampurasun. Gin, Gin, lo denger juga? Gina, Kami ingin tahu ini dengan siapa yang hadir? Apa? Uni. 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 Iya. Ini namanya Uni. Uni ini sejenis kunti ya? Ya kan? Kalau boleh tahu, ini alasan Uni masuk ke dalam tubuh rekan saya ini ada apa? Ada keperluan apa? Oh, pengen ngobrol. Nih, Uni sebelumnya perkenalkan ya. Nama saya Dery. Berserta ini teman-teman saya dari Bandung. Uni, kalau boleh tahu, Uni itu di sini tinggalnya di sebelah mana? Coba tunjukkan pada saya. Di apa? Oh, di belakang. Kelas. Kesini. Kelas ini. Oh, berarti kelas di belakang. Uni sudah lama di sini. Oh, ini ada Pak. Oh, udah lama. Gila men, serem banget lorong. Oh ya, jadi dulu tuh di sini, ini info aja. Kalau di lorong ini tuh ada pernah yang dapat penampakan cewek lewat. Mungkin gua kasih aja videonya mungkin di sini ya. Ya pemirsa, kita sekarang ada kita bertiga dan berempat sama kameramen aja. Kita mau mengirim.
bertiga dan berempat sama kameramen aja. Kita ngomong dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sarang sanu linggi. Kudu apal. Benau. Ya kami niat juga kanggo silaturahmi Aki. Di dirinya nanaonan. Aki. Ya dari depan. Dari depan. Dan sekarang Gina udah mulai masuk. Gin. Jadi gue baru denger suara kayak ada suara tepuk. Iya kok, gue nggak bohong, gue denger suara tepuk. Dan mudah-mudahan aja itu masuk ke dalam audio. Kalau mereka tidak menghargai, kita bakal ganggu. Nanti kita akan sampaikan. Kita akan selalu menyampaikan kepada yang menjaga di sini untuk menyampaikan lagi kepada siswi-siswi atau siswa-siswa untuk supaya tidak mengganggu, untuk supaya menghargai yang ada yang sebelumnya di sini, supaya Aki juga di sini bisa nyaman lah. Tahu di depan makam dipakai mabok. Astagfirullah. Udah tahu di depan makam dipakai pacaran. Gimana kalau rumah kalian digituin? Tadi saya sudah sampaikan. Masalah keadaan makam tersebut untuk diperhatikan. Saya sudah menyampaikan itu. Mudah-mudahan kedepannya akan ada proses lagi untuk lebih kebaikan lagi, untuk bisa menghargai semuanya itu. Jadi Aki juga nyaman di sini, kita juga tidak ada gangguan juga, sama-sama nyaman. Gitu. Kalau seandainya terulang lagi, Nah, itu saya sampaikan di sini. Saya tidak menjamin bahwa itu tidak akan terjadi lagi. Saya hanya menyampaikan, ya kan? Saya tidak menjamin bahwa itu tidak terulang lagi. Oke? Itu keputusan dari Aki. Saya hanya menyampaikan lagi untuk penjaga-penjaga di sini dan mungkin masyarakat sini untuk memperhatikan tersebut. Habis ini kita mungkin akan balik, tapi saya minta untuk Aki dan teman-teman Aki untuk sementara ini jangan mengganggu dulu. Karena kita juga akan menyampaikan
Permintaan Aki mungkin apa? Tolong disebutkan sekarang. Hargai saja kita-kita. Sok candak batu. Enggak, Sok. Jangan sama saya, jangan sama saya. Dan buat kalian yang nonton, ini Gina beneran masuk ke dalam sana sendirian. Dan ini nggak sama sekali direkayasa. Serem banget. Kebayang sih kalau gue ada yang di sana. Astagfirullahaladzim. Itu apaan? Gue kayak ngeliat. Bentar. Gue cari dulu. Gue kurang yakin sih. Ini gue playback deh. Gue kayak ngeliat anak kecil gitu, nongol gitu. Mudah-mudahan sih ini beneran dapat. Ini gue tayangin ya. Ini beneran, men. Gina. Udah deh, cukup turun. Enggak ada apa-apa. Turun dulu. Udah ya. Enggak kan bener. Kita review dulu. Yo. Ntar jemput sama tim di bawah. Dan sekarang gue mau jemput Gina dulu di bawah. Dan buat kalian yang pengen show ini ada lagi, kalian tinggal like, comment, subscribe. Dan jangan lupa yang paling penting itu di share. Dan terima kasih juga buat Wisata Mistis yang udah mau bantuin kita untuk membuat project ini. Dan ya, gue mau jemput Gina dulu, takut kelamaan. Gue takut sebenarnya mau kesana, tapi ya udahlah. Menurut gue, dengan adanya wisata seperti ini, kita jadi tahu kalau tempat angker itu bisa dijadikan objek wisata. Meskipun rumah sakitnya sudah tidak beroperasi lagi, bangunannya tetap memiliki nilai sejarah yang kuat. Kalau soal angker sih di setiap tempat juga pasti ada. Tapi menurut gue, ini pengalaman paling seru sih.